Timnas Indonesia akhirnya kembali memiliki agenda internasional setelah vakum dari pertandingan resmi sejak Oktober 2025. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan bermain di Stadion Nasional saat bertandang ke Singapura pada ajang Piala AFF 2026. FIFA resmi merilis ranking dunia terbaru negara anggotanya pada 21 Januari 2026. Sejumlah tim mengalami perubahan posisi, baik naik maupun turun, seiring hasil pertandingan internasional yang dijalani dalam beberapa bulan terakhir. Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi kembali menunjukkan performa impresif di Serie R musim 2025-2026. Teranyar, Audero berperan penting saat Cremonese bermain imbang tanpa gol melawan Hellas Verona pada laga pekan ke-21 Serie A, Selasa 21 Januari 2026 dini hari WIB. Come on, Timnas! Garuda victory! Witness the power of the... Ayo, buat kamu yang mengaku supporter Timnas Indonesia sejati, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih dan salam sepak bola. Timnas Indonesia akhirnya kembali memiliki agenda internasional setelah vakum dari pertandingan resmi sejak Oktober 2025. Kepastian itu datang seiring penunjukan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026, turnamen persahabatan internasional yang digagas FIFA dengan format dan jumlah peserta yang diperluas. FIFA Series 2026 akan melibatkan negara-negara dari berbagai konfederasi, termasuk Eropa, Oseania, hingga Amerika. Seluruh hasil pertandingan dalam turnamen ini juga akan masuk dalam perhitungan peringkat FIFA, sehingga memiliki nilai strategis bagi setiap peserta, termasuk Timnas Indonesia. Kevakuman agenda internasional Timnas Indonesia sejak Oktober 2025 tidak terlepas dari berakhirnya fase kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta bertepatan dengan selesainya kerjasama PSSI dengan pelatih Patrick Kluivert. PSSI secara resmi mengumumkan penghentian kerjasama tersebut melalui kesepakatan bersama Mutual Termination setelah Indonesia gagal melanjutkan langkah di kualifikasi Piala Dunia. Masa transisi kepelatihan yang menyusul turut berdampak pada penyusunan agenda internasional Timnas. Dalam periode tersebut, Indonesia tidak memanfaatkan sejumlah jadwal FIFA Matchday, sehingga kesempatan menambah jam terbang internasional dan mengoleksi poin ranking menjadi terbatas. Dampak kevakuman itu tercermin pada posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan rilis terbaru pada 19 Januari 2026, Indonesia masih bertahan di peringkat ke-122 dunia dengan total 1.144,73 poin, angka yang tidak berubah sejak Oktober 2025. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di papan tengah. Thailand menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi di posisi ke-96 dunia, disusul Vietnam di peringkat ke-107 dunia. Sementara Laos dan Timor Leste masih menghuni posisi terbawah di regional tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai FIFA Series 2026 menjadi momentum penting untuk mengakhiri masa transisi sekaligus mengembalikan ritme bertanding Timnas Indonesia. Menghadapi tim dari Eropa, Oseania, dan Amerika memberikan variasi gaya bermain yang sangat penting bagi perkembangan tim. Para pemain akan ditempa secara mental dan teknis. Ini bukan hanya ujian, tetapi juga peluang untuk membangun tim yang tangguh dan siap bersaing di level dunia, ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi PSSI. Menurut Erick, jeda panjang tanpa laga internasional menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Karena itu, FIFA Series 2026 diharapkan menjadi langkah awal kebangkitan Timnas Indonesia menuju agenda internasional yang berkelanjutan dan kompetitif di level global. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan bermain di Stadion Nasional saat bertandang ke Singapura pada ajang Piala AFF 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menantang tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar, Kamis 7 Agustus 2026.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Asosiasi Sepak Bola Singapura, FAS. Keputusan menggunakan Stadion Jalan Besar diambil karena National Stadium akan difokuskan untuk persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Singapura yang jatuh pada 9 Agustus 2026. Proses persiapan parade kemerdekaan disebut membutuhkan waktu panjang, sehingga stadion utama tidak memungkinkan digunakan untuk pertandingan internasional. Semua pertandingan kandang dalam turnamen ini saat ini direncanakan akan digelar di Stadion Jalan Besar yang telah memenuhi persyaratan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk menyelenggarakan kompetisi internasional, ujar perwakilan FAS seperti dikutip dari The Straits Times. FAS juga memastikan akan terus memberikan pembaharuan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan ASEAN Hyundai Cup 2026, serta mengajak supporter memberikan dukungan penuh kepada tim nasional Singapura, The Lions. Menariknya, Stadion Jalan Besar kini mengalami perubahan signifikan. Stadion berkapasitas sekitar 6.000 penonton itu tidak lagi menggunakan rumput sintetis. Sejak Agustus 2025, stadion tersebut menjalani renovasi besar dengan mengganti lapangan buatan menjadi rumput alami. Pergantian ini dilakukan untuk memenuhi regulasi terbaru AFC yang melarang penggunaan lapangan sintetis dalam kompetisi resmi tingkat tim nasional maupun klub. Sebelumnya, Stadion Jalan Besar identik dengan rumput buatan sejak pertama kali digunakan pada 2005. Kapten Singapura, Harris Harun, menyambut positif penggunaan Stadion Jalan Besar meski kapasitasnya lebih kecil dibanding National Stadium. Menurutnya, stadion tersebut memiliki nilai emosional tersendiri bagi The Lions. Kami menyebutnya rumah spiritual kami. Tribun yang dekat dengan lapangan membuat atmosfer terasa lebih intim dan dukungan supporter sangat terasa di atas lapangan. Bagi Timnas Indonesia, kondisi lapangan rumput alami di Jalan Besar diprediksi akan memberi tantangan tersendiri, sekaligus membuka peluang terciptanya laga sengit dalam duel klasik Asia Tenggara. FIFA resmi merilis ranking dunia terbaru negara anggotanya pada 21 Januari 2026. Sejumlah tim mengalami perubahan posisi, baik naik maupun turun, seiring hasil pertandingan internasional yang dijalani dalam beberapa bulan terakhir. Namun, hal tersebut belum berdampak pada Timnas Indonesia. Mengacu pada laman resmi FIFA, skuad Garuda masih bertahan di peringkat ke-122 dunia dengan total 1.144,73 poin. Posisi ini tidak berubah sejak rilis ranking Oktober 2025 lalu. Indonesia pun masih harus mengakui keunggulan rival regionalnya, Malaysia. Harimau Malaya menempati peringkat ke-121 dunia dengan raihan 1.189,51 poin atau satu tingkat di atas Indonesia. Stagnannya peringkat Timnas Indonesia tak lepas dari minimnya aktivitas pertandingan internasional. Meski PSSI telah menunjuk John Herdman sebagai pelatih kepala baru, perubahan di kursi kepelatihan tidak berpengaruh langsung terhadap ranking FIFA. Pasalnya, Indonesia tidak memainkan satu pun laga internasional senior sejak Oktober 2025. Pada FIFA Matchday November 2025, Timnas Indonesia Senior juga tidak ambil bagian. PSSI justru mengirim Timnas U23 untuk menjalani 2 laga uji coba melawan Mali sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025. Sayangnya, hasil tersebut tidak berdampak pada ranking FIFA Senior. Lebih jauh, kiprah Timnas U23 di SEA Games pun berakhir mengecewakan. Berstatus sebagai juara bertahan, Garuda Muda justru gagal melaju dari fase grup dan tersingkir lebih awal dari cabang sepak bola. Sementara itu, peta kekuatan Asia Tenggara di ranking FIFA masih dikuasai Thailand dan Vietnam. Thailand menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi, menembus 100 besar dunia di posisi ke-96 dengan 1.243,27 poin. Vietnam menyusul di peringkat ke-108 dengan koleksi 1.189,51 poin. Timnas Indonesia sendiri berpeluang memperbaiki posisi mereka dalam waktu dekat. Agenda FIFA Series 2026 yang akan dijalani skuad Garuda menjadi momentum penting bagi John Herdman untuk mulai mendongkrak peringkat dunia.
Para pendukung berharap di bawah arahan pelatih anyar, Timnas Indonesia mampu menunjukkan progres signifikan dan kembali bersaing dengan negara-negara teratas di Asia Tenggara. Penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi kembali menunjukkan performa impresif di Serie A musim 2025-2026. Teranyar, Audero berperan penting saat Cremonese bermain imbang tanpa gol melawan Hellas Verona pada laga pekan ke-21 Serie A, Selasa 21 Januari 2026 dini hari WIB. Emil Audero tampil sebagai starter dalam pertandingan tersebut dan sukses mencatatkan clean sheet. Sepanjang laga, kiper berdarah Indonesia-Italia itu melakukan 4 penyelamatan krusial yang membuat lini serang Hellas Verona frustrasi dan gagal mencetak gol. Penampilan solid tersebut semakin menegaskan peran vital Audero di bawah Mister Cremonese. Hingga pekan ke-21 Serie A 2025-2026, Audero telah mengoleksi 6 clean sheet, sebuah catatan positif di tengah perjuangan timnya di papan tengah klasemen. Hasil imbang melawan Hellas Verona membuat Cremonese kini mengantongi 23 poin dari 21 pertandingan. Pasukan asuhan Davide Nicola itu masih tertahan di posisi tengah klasemen sementara, namun situasi tersebut patut diwaspadai. Pasalnya, Cremonese tengah berada dalam tren kurang meyakinkan. Mereka belum pernah meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir Serie A. Dalam periode tersebut, Cremonese menelan 3 kekalahan dan hanya mampu mencatat 2 hasil imbang. Meski demikian, performa Emil Audero tetap menjadi salah satu titik terang. Konsistensinya di bawah Mister Gawang memberi harapan bagi Cremonese untuk segera bangkit pada laga-laga berikutnya. Saat ini, Audero bersama skuad Cremonese telah kembali ke tempat latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan pekan ke-22 Serie A 2025-2026. Tantangan berat sudah menanti, di mana Cremonese dijadwalkan bertandang ke markas Sassuolo di Mapei Stadium, Minggu 25 Januari 2026 dini hari WIB. Laga tersebut dipastikan menarik perhatian publik Indonesia. Pasalnya, Emil Audero akan berhadapan langsung dengan sesama penggawa Timnas Indonesia, Jai Itzes, yang musim ini menjadi andalan di lini belakang Sassuolo. Duel 2 pemain tim Garuda di pentas Serie A pun diprediksi menjadi sorotan utama.